Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Hannan Al-Mannan alladhi ja'ala shahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil jin wal insan wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du, para jamaah hadirinul hadirat yang saya muliakan, wabil khusus DKM Masjid Al-Hidayah, masjid yang kita cintai ini, Mukarram Al-Ustaz Kasiat beserta seluruh jajarannya. DKM-nya saya enggak kenal. DKM-nya mohon maaf, namun Menteri Perhubungan sekaligus wasilah Ustaz Kasiat. Mudah-mudahan ketua DKM seluruh stafnya Allah berikan sehat panjang umur. Imam Isya kita yang suaranya begitu merdu, Masya Allah, kita doakan juga mudah-mudahan sehat panjang umur. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita kembali berada di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Hidayah, dalam rangka menjalani sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih yang kita lakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan kiranya diberikan kelancaran oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya muliakan, tak terasa kita sudah berada hampir di tengah-tengah bulan Ramadan. Tepatnya malam ini malam yang ke-13. Betul ya? Insyaallah. Kurang lebih 17 hari ke depan Ramadan tak terasa kalau sudah berada di tengah-tengah. Ulama-ulama kita ngajarin tuh sebelum bulan Ramadan tiba, ketika ulama-ulama kita sedang membaca doa, diselipin itu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Amin. Amin. Ya Allah, amin aja kayak odol, dipencet dulu baru keluar. Amin. Ya Rabbal. Ya Allah, sampaikan, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, juga keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang berdoa kepada Allah melalui doa itu tuh, mereka hanya berjumpa di bulan Rajab, tapi dia tidak menikmati bulan Sya'ban. Berapa banyak juga orang yang berdoa kepada Allah, dia dapat bulan Rajab, dia bertemu bulan Sya'ban, tapi dia tidak merasakan bulan Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah. Allah berikan kita pertemuan keberkahan di bulan Rajab, jumpa pula di bulan Sya'ban, bahkan kita bisa menikmati bulan Ramadan. Amin. Ulama kita juga mengajarkan terus, walaupun kita sudah berjumpa di bulan Ramadan, terus berdoa, mudah-mudahan kita bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Ya Rabbal, senang gak datangnya bulan Ramadan? Banyak mubalik-mubalik
Ketika dia sedang menyampaikan khutbahnya, ceramahnya, di situ diutarakan hadis Rasul, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang senang, bergembira, bahagia atas datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya untuk menyentuh api neraka. Ada yang mengatakan itu maknanya kita dijauhkan dari segala macam maksiat. Kalau hadis itu berbunyi man fariha, barang siapa yang senang, bergembira, bahagia, berarti ada lawanannya. Ada orang yang tidak senang. Siapa yang gak senang? Ada orangnya. Orang-orang yang tidak senang atas datangnya bulan suci Ramadan, mereka yang tidak memiliki rasa syukur kepada Allah, 11 bulan Allah kasih dia boleh untuk makan siang, malam boleh. 1 bulan doang gak boleh makan siang, malam dipersilahkan. Tapi dia gak kuat merasakan itu. Banyak kemaksiatan yang dapat mengundangnya. Tuh contohnya, mereka orang-orang yang berada di balik ordeng, yang badannya ketutup, kakinya kelihatan. Warteg, iya warteg betul. Puasa sifatnya sirria. Puasa sifatnya apa itu sirria? Tersembunyi. Bisa untuk berbohong. Lihat, orang kalau sholat bisa bohong nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa bohong? Kelihatan dari rukunya. Itu orang lagi ngapain? Sujud, berarti lagi sholat. Kenapa gitu? Karena sujud salah satu gerakan dari sholat. Maka nggak bisa berbohong, kelihatan. Pergi haji, bisa bohong? Tidak. Kenapa? Namanya tercantum di bandara menuju Saudi Arabia. Sedekah bisa bohong? Nggak bisa. Kenapa? Transaksi antara si pemberi dan si penerima. Tapi giliran puasa bisa berbohong. Nggak bisa kita nilai orang puasa. Itu orang puasanya rajin banget ya. Iya kalau tahu, gua lihat beludah mulu. Nggak bisa. Ini bapak-bapak nih. Bapak-bapak. Hari pertama, hari kedua kuat. Kenapa? Rame-rame puasa. Tukang dagang gak ada. Laksanain puasa. Udah dapat 10 hari kemarin nih bu, baik-baik sama lakinya nih bu. Tuh kadang-kadang tantangan banyak, tukang dagang juga banyak. Mulai gak kuat sekarang dah. Sahur mau bareng sama istrinya, jam 8 mulai keluar keliling, perutnya mulai keroncongan. Ngomong sama istrinya, istriku, iya, dia mau nyari angin dulu iya dah bang, nyari angin. Jalan naik motor, di tengah jalan ketemu tukang toprak. Dia beli tuh toprak diem-diem, dia makan, udah selesai dia pulang, mukanya dipucet-pucetin. Apa kata istrinya? Bang, dari mana bang? Nyari angin. Lah muka pucat banget bang. Iya kan puasa. Tuh puasa bisa bohong. Tanpa disadari itu tadi dia beli toprak, cabenya kebanyakan. Perutnya sakit, kena lambungnya, lari kepala, puyeng, masuk kamar mandi, muntah di kamar mandi. Istrinya khawatir suaminya muntah, didobrak itu pintunya, dia lihat sama istrinya ada toge, ada mie tuh. Apa kata istrinya? Lah bang, perasaan tadi sahur nggak masak toge, puasa bisa berbohong. Ini ibu-ibu semua orang Sawo Barat semua ini. Ini Sawo Barat apa namanya ini? Oh bambu asri, masya Allah. Ibu-ibu kelihatannya dari sini masih seger banget bu. Bu, sehat bu? Ya Allah, ibu-ibu kelihatan dari sini, kelihatan mata saya kayak Andin semua nih. Ya bu ya, bu, Pak, tuh ibu-ibunya semangat, bagaimana bapaknya nih? Bu, kelihatannya dari sini pandangan mata saya ibu-ibu pakai bedak mereknya beda-beda nih bu.
Tuh ada yang pakai Revlon, Ultima, Sari Ayu, Mas, God, Pon, Mirabella, MR, Latulip, Tulji, Pixi, Wardah, banyak bedak. Seorang fuqaha ahli fikih dan tasawuf Ibnu Sina dalam kitabnya mengatakan ibadah memiliki 3 kriteria. Jadi manusia ketika beribadah kepada Allah memiliki 3 maksud, 3 tujuan. Yang pertama, ada orang yang beribadah kepada Allah lantaran karena dia pengen banget masuk ke dalam surga. Siapa yang gak kepengen surga? Semua kalau ditanya pengen masuk surga. Pengen gak masuk surga? Oh, pengen semua. Jangankan yang melek, yang merem juga nyaut pengen gitu. Karena pengen masuk surga. Surga banyak keindahan-keindahan di dalamnya. Yang kenikmatan di dunia yang kita anggap sudah hebat, di surga belum seberapa. Tapi jamaah perlu diperhatikan, ketika seorang hamba yang melakukan amal ibadah hanya mengharapkan surga semata, ini orang bagaikan seorang pedagang yang selalu menghitung-hitung keuntungannya dan menghitung-hitung kerugiannya. Kalau ada keuntungan bagi dia maka dilaksanakan itu ibadah. Kalau nggak ada keuntungannya bahkan kerugian maka ditinggalkan itu ibadah. Itu orang nanti kena penyakit hati, ria, ujub, takabur dan sebagainya. Sholat 5 waktu misalnya, sholat duhur jam 12, jam 11 tuh masjid udah ditongkrongin. Biar apa? Biar dikata orang dia adalah ahli ibadah. Banyak tuh yang ngomong kalau dia ahli ibadah, nyampe ke kupingnya, timbul dalam hati. Gua pikir-pikir bener juga ya. Di sini yang rajin ibadah timbang gua doang, kena hatinya tuh. Maka orang itu tuh yang beribadah kepada Allah lantaran karena pengennya masuk ke dalam surga, itu orang bagaikan seorang pedagang yang selalu menghitung-hitung keuntungannya dan menghitung-hitung kerugiannya. Sholat tahajud, yang lain pada tidur aja lagi dia. Kenapa? Tidak ada pujian baginya. Tapi kelihatan orang-orang ahli hidayah ahli ibadah semua ini. Insya Allah. Yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah karena takut masuk ke dalam neraka. Siapa yang berani dengan nerakanya Allah? Seorang ulama menjelaskan itu api neraka dipanaskan 1000 tahun menjadi hitam, dipanaskan kembali 1000 tahun menjadi merah, dipanaskan kembali 1000 tahun menjadi biru. Jangankan tulang dan daging, besi yang jauh kita anggap lebih keras dibandingkan tulang dan daging begitu nempel dalam api neraka langsung meleleh. Bagaimana dengan tulang dan daging kita? Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan naris salimin. Semoga Allah melindungi kita dari segala macam siksa api neraka. Amin. Amin. Ya Rabbal. Tapi jamaah, ketika seorang hamba yang beribadah kepada Allah karena takut masuk ke dalam neraka, itu orang bagaikan seorang budak yang hanya menjalani perintah dari majikannya semata, yang judulnya serba yang penting. Yang penting gue udah sholat, yang penting gue udah zakat, yang penting udah sedekah, yang penting sudah ngaji. Yang judulnya serba yang penting. Budak perempuan misalnya, contoh pembantu perempuan, biasanya kan melaksanainnya itu yang empuk-empuk doang tuh, ngepel, masak. Sekali waktu dapat perintah dari majikannya suruh pindahin tangga yang agak berat, tetap dilaksanain itu. Cuman kasarnya kata orang Betawi bilang sambil ngedumel, tetap dilaksanain. Cuma sambil gedumel. Begitu tuh buat orang yang beribadah kepada Allah lantaran karena takutnya masuk ke dalam api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang beribadah kepada Allah, dia nggak kepengen masuk ke dalam surga. Dia juga nggak takut kalau masuk neraka. Namun ibadah yang dia lakukan hanya mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang didasari dengan hubbu ilaihi, cinta kepada Allah.
terlihat dari tata cara ibadahnya dengan cintanya, dari rukuknya karena cinta, sujudnya karena cinta, bahkan dari tata cara pakaiannya pun karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak terburu-buru, santai. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, rasa-rasanya kita tidak dijerumuskan ke dalam api neraka, tapi justru kita dihantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau kita lagi jatuh cinta sama calon pasangan kita, kita katakan, "Neng, gunung pun akan kudaki, laut pun akan kuseberangi demi mendapatkan sang buah jantung." Wah, dikatakan gitu. Emangnya gampang? Susah. Karena cinta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, informasinya cuma 15 menit, pengen lama. Paling tidak memiliki bekal hari ini bahwa orang yang berpuasa itu naumu shaimun ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu dianggap ibadah. Tidurnya aja orang yang sedang puasa dihitung sebagai ibadah. Tapi bukan berarti niat tidur mulu, habis sahur sholat subuh tidur, saya niat bangun zuhur, ntar bangun zuhur tidur lagi, saya niat asar. Jangan, itu namanya mah emang tidur mulu. Nanti dia tidak merasakan dia tuh keuntungan puasa, nggak merasakan lapar, nggak merasakan haus dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang dimaksud tidurnya orang puasa dihitung ibadah ketika dia sedang baca Al-Quran, ketika dia sedang memutar tasbihnya untuk berzikir kepada Allah, lalu ketiduran. Itu yang disebut dengan tidurnya orang puasa, itu disebut ibadah. Wasumtuhu tasbihun, dan diamnya orang yang sedang puasa itu dihitung tasbih. Daripada lidahnya dia tidak bisa jaga, Allah telah memberi kuasa. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah telah memberikan kekuasaannya kepada seorang lidah dan bibirnya yang tidak memiliki tulang, namun ketika diadu itu bibir, lidah bekerja sama lalu mengeluarkan dia suara. Allah yang menggerakkan. Orang yang tidak bisa menjaga lidahnya untuk kebaikan-kebaikan agar terhindar dari ghibah, namimah dan sebagainya, maka lebih baik diam. Dan diamnya wasumtuhu tasbihun, diamnya orang yang berpuasa dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal baiknya di bulan puasa ini Allah lipat gandakan. Makanya ayo berlomba-lomba ada kita isi nih masjid kita yang kita cintai, penuh dengan, kalau punya rezeki, ayo rezekinya isi masjid yang kita cintai ini. Kesempatan emas pada bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wa du'a'uhu mustajabun, doa orang yang berpuasa dijabah sama Allah. Hati-hati makanya buat orang yang sedang berpuasa, jangan ngomong sembarangan. Ataupun sebaliknya, hati-hati pula dengan ulama yang mereka rajin berpuasa. Ketika dia sudah angkat tangannya, dia mohon doa kepada Allah, khawatir nanti kita mendapatkan imbalannya. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosa orang yang berpuasa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang tadi saya sebutkan, dan Allah mudahkan segala apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini yang dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, Allah berikan kita panjang umur dalam taat, Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk ibadat, ilmu yang bermanfaat, keturunan salihin salihat, selalu dalam lindungan rahmat, taufik dan hidayat. Setiap langkah
usaha kita Allah akhiri dengan kesuksesan dunia dan akhirat. Dijauhkan kita dari segala macam penyakit, bala, musibah, fitnah, wabah, dan kita sisipkan doa pula untuk sanak famili kita yang dalam keadaan sakit zahir maupun batin. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, disehatkan kembali badannya, dikuatkan iman dan Islamnya. Sisipkan doa juga untuk negara kita. Mudah-mudahan negara, wilayah kita Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, nyaman, sejahtera dan juga makmur. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان